Halo semuanya, perkenalkan saya Riki Subagja, NRP 1520220055. Saya bakal menjelaskan tentang proses simulasi boot dan shell bersama dua teman saya, yaitu Hanifah Dwi Aprilianti dengan NRP 1520220050 dan Afin Maulana Hidayat dengan NRP 1520220051. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Nah, yang pertama itu adalah pengertiannya. Pengertian dari booting itu. Jadi booting adalah proses menghidupkan sistem operasi yang memuat semua komponen yang digunakan gitu, agar perangkat dapat berjalan dengan baik dan benar gitu. Nah, tujuannya dari booting itu adalah untuk melakukan pemeriksaan perangkat keras dan memuat perangkat lunak sehingga ketika digunakan komputer dapat menyata gitu. Selain itu, booting juga melibatkan pemeriksaan dan pengujian perangkat keras komputer untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik sebelum masuk ke dalam sistem operasi. Oke, selanjutnya itu pengertian dari shell. Shell adalah antarmuka yang menyediakan wadah untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah teks atau script. Nah, shell menyediakan fasilitas seperti scripting untuk otomatisasi tugas-tugas. Nah, shell ini juga disebut dengan interpreter yang mengoperasikan sebuah loop sederhana, yakni menerima perintah, menginterpretasikan perintah, menjalankan perintah, dan menunggu perintah masukan berikutnya. Selanjutnya itu ada langkah-langkah proses booting. Yang pertama itu ada power on, yaitu saat tombol power dihidupkan, sumber daya listrik itu akan mengalir ke komputer yang kemudian memberi daya kepada perangkat keras untuk dijalankan. Nah, yang kedua ada CPU starting. CPU dibangunkan dan memulai proses boot. Nah, pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan BIOS, Basic Input Output System. Nah, yang ketiga, Power on Surface atau POST. Nah, ini itu komputer akan melakukan serangkaian tes perangkat keras melalui BIOS dan CMOS untuk memastikan bahwa semuanya terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik gitu. Nah, yang keempat ada loading drivers. Nah, setelah memastikan semua perangkat keras terpasang dan berfungsi dengan baik, BIOS lalu memuat driver yang sangat dasar untuk perangkat tadi ke dalam memori sistem. Nah, yang kelima itu ada sistem bus. Jadi jalan raya yang menghubungkan komponen dan memberikan informasi gitu. Jadi BIOS akan meminta sinyal dari CPU bahwa semua komponen berfungsi melalui sistem bus gitu. Nah, yang keenam itu ada video. POST menampilkan video display menggunakan driver yang sangat mendasar. Inilah proses boot pertama yang muncul di monitor dan yang secara langsung dilihat gitu. Nah, yang ketujuh itu ada memori. Jadi POST membaca dan menulis data dari RAM. Yang kedelapan itu ada handoff. POST yang terdiri dari BIOS dan CMOS menyerahkan semua yang sudah dilakukan tadi itu ke proses yang disebut dengan bootstrap loader gitu. Nah, yang terakhir itu ada bootstrap loader, yaitu memuat sistem operasi ke dalam memori utama atau RAM. Kemudian sistem operasi akan mengambil alih kembali dan mulai menjalankan program yang diperlukan untuk mengoperasikan si komputer itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Dwi Aprilianti, NRP 1520220050. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang implementasi proses boot pada sebuah komputer gitu ya. Di sini kelompok kami telah membuat simulasi proses bootnya untuk kita agar memahami bagaimana sih proses boot yang sebenarnya, karena kan yang kita lihat itu proses boot itu sangat sekilas ya gitu, sangat cepat gitu, sangat kilat gitu. Jadi kita nggak bisa lihat sebenarnya dalamnya itu seperti apa gitu kan ya. Nah, jadi di sini kelompok kami membuat simulasi proses boot, implementasinya supaya kita bisa tahu nih proses boot itu dalamnya seperti apa gitu. Jadi langsung aja ke implementasi proses bootnya. Langsung aja ke proses simulasi bootingnya. Ada checking hardware connection dengan presentasi, kayak misalnya kalau udah beres, dia presentasinya sampai 100 dan akan memunculkan OK.
all hardware connection udah beres nih. Lanjut ke proses power on self test. Nah, di sini tuh proses untuk inisialisasi hardware yang ada di komputer tersebut, CPU tersebut. Nah, kayak mulai dari inisialisasi memori, storage, yang kayak gitu-gitu. Nah, contoh nih inisialisasi pada memori. Jadi misalnya di CPU tersebut itu memiliki 2 slot untuk memori gitu kan ya. Nah, satu slotnya itu berkapasitas semisalnya itu 8 kapasitas gitu kan ya. Nah, sedangkan memori si komputer ini tuh misalnya 16 GB gitu. Nah, jadi dua slot ini tuh pasti kepake kan karena 8 sama 8. Nah, diinisialisasikan di proses boot itu detail gitu per slotnya, kayak channel 1 sekian, channel 2 sekian. Kalau misalnya ada 4 slot dan yang kepake hanya 2 slot, misalnya 2 slot yang kepake 8 dan 8 karena 16 kan, yang 2 slot ini tuh kosong. Nah, berarti nanti tuh ada channel 3 dan channel 4 yang berisikan kosong. Misalnya seperti itu inisialisasi pada post power on self test inisialisasi memori gitu. Kemudian setelah penginisialisasian memori itu juga ada penginisialisasian storage, terus input device, output device, storage-nya tuh apa dan berapa, terus inisialisasi input device kayak input ya, jadi kayak keyboard, mouse, mikrofon gitu kan. Terus kalau outputnya tuh kayak monitor, speaker, lampu LED atau layar gitu kan ya. Nah, yang kayak gitu penginisialisasian hardware-hardwarenya gitu. Setelah itu di sini tuh ada simulasi proses loading operator sistemnya gitu, loading sistem operasinya gitu. Di sini kita namain Pinux. Pinux itu singkatan dari Python Linux. Jadi kita akan mensimulasikan, karena kita buat simulasi ini itu dengan Python, jadi kita buat singkatannya jadi Pinux gitu, Python Linux. Nah, jadi ketika proses sistem operasi dari loading itu, Pinux loading tuh, dia itu kayak ngebaca loading Pinux kernelnya, oke. Terus inisialisasi sistem service-nya, oke. Konfigurasi drive-nya, oke. Setting up network-nya, loading user profile-nya, oke. Terus ada dulu pesan now loading please wait, oke gitu kan ya. Setelah itu gak lama langsung kalau misalnya udah beres itu ada tulisan all complete, bahwasanya proses bootnya itu udah beres gitu, udah complete gitu kan ya. Nah, muncullah welcome logo Pinux-nya ceritanya nih. Simulasi sistem operasi SO dari Pinux Python Linux ini gitu. Langsung dari situ ke penggunaan sel yang dilanjut oleh teman saya. Kenalkan, saya Alvin Maulana Hidayat, NRP 15 2022-051. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya sebelumnya, teman-teman saya. Jadi tadi kan kita telah membahas pengertian boot, proses boot, dan simulasi boot. Nah, langsung saja kita ke ini ya, langsung ke simulasi proses bootingnya. Kita masuk ke sistem operasinya ya. Di sini kita bikin sistem operasi namanya Pinux, Python Linux buat simulasiin. Ya. Nah, jadi ini tuh namanya idle atau apa ya? Jadi menandakan kalau sistem operasi, kalau komputer kita tuh siap menerima perintah. Jadi kita mau ngapain nih? Nah, ini tuh udah siap karena ada ini C user gitu kan. Misal kita mau dir. Ya, kita belum login ya. Jadi pertama tuh kita harus login dulu dengan akun kita. Ini sudah ada misalnya kelompok 5, misalnya sudah 34. Nah, hal basic kalau di shell itu pasti kita ketik help terlebih dahulu. Nah, pusing ya. Nah, kita help dulu. Nah, di sini ada contoh perintah-perintah yang tersedia di sistem operasinya. Buat Linux sendiri karena masih terbatas ya, hanya ini aja. Jadi misal dir, kita ingin melihat direktori saat ini, yaitu direktori dari kelompok 5. Nah, jadi ada folder apa aja sih di kelompok 5, di user kelompok 5 ini. Nah, ada ini download, musik, picture gitu kan. Terus di ini ada dir name file, dir spasi name file untuk membuka direktori yang dituju. Nah, berarti misal kita mau buka download nih, berarti dir download. Nah, buka kan, jadi
idenya pun yang tadinya kelompok 5 aja sekarang berubah ke direktori saat ini, yaitu direktori download. Terus kita misal di sini mau bikin kita ini aja ya. Nah, habis itu ada mkdir, membuat direktori baru. Mkdir spasi name file, misal mkdir baru. Nah, ini di paling bawah tuh ada direktori baru, namanya baru. Terus misal apa, rm nama file. Di sini kita remove baru. Nah, berhasil menghapus direktori, kita dir lagi, direktorinya kehapus. Lalu ada cd itu buat kembali ke direktori sebelumnya. Nah, jadi kan kita di direktori atau folder download, kita kembali ke kelompok 5. Nih, misal lagi kita ke musik. Itu kan idealnya di musik kan, kita cd, kita kembali lagi ke kelompok 5. Terus kita help lagi. Di situ ada CLA buat membersihkan layar. Jadi kalau udah terminalnya udah penuh, kita clear aja terminalnya. Terus help lagi, logout nanti ya. Ini permission tuh ya informasi seputar ini apa, sistem operasinya buat Linux ya. Di Linux mah nggak ada, di sini ada ini. Kayak permission atau izin-izin kayak ini nih. Kayak misal nih ada nih, kalau di Linux tuh yang awalnya titik-titik sini itu biasanya configuration library gitu kan, itu tuh sistem folder system namanya. Sedangkan folder system tuh nggak bisa diotak-atik user. Jadi misal kita dir .config, nah bisa tidak memiliki izin, nah itu tuh permission. Jadi kita cuma nggak bisa ngapa-ngapain folder sistem foldernya tersebut, karena itu tuh emang apa ya, memuat informasi seputar sistem operasinya, bukan tentang folder dari user. Terus misal clear lagi, jadi kayak apa ya, boot configuration tuh setting, isinya tuh setting dari sistem operasinya gitu. Kita lihat lagi, di sini ada date buat nunjukin hari ini tanggal 15 bulan 12. Terus ada time, waktu saat ini jam 18.06. Terus check diff buat ngecek, misal check diff buat ngecek ini apa, device. Misal kita check diff memori. Nah, kita bakal ngecek RAM dari komputer kita. Nah, terus ada logout, kita keluar akun, udah kita shutdown, keluar dari akun, udah beres ya. Mungkin sekian penjelasan sel dan simulasi CLI dari saya, dan sekian juga penjelasan tugas 4 dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.